Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Bapak yang dirahmati Allah, apapun kondisinya, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha pemberi, sehingga ketika kita bersyukur kita akan semakin bisa tenang hati kita dalam kondisi apapun. Karena ketika banyak orang mengeluh, maka sesungguhnya keluhan itu, semua bentuk keluhan itu tidak akan mendatangkan ketenangan, tapi justru sebaliknya dia akan mendatangkan kegelisahan yang bertambah-tambah. Syukur ketika kita lakukan dengan baik, maka Allah berjanji akan menambah kenikmatan itu. Salah satu bentuk kenikmatan itu yakni dengan tenangnya hati kita. Ada satu penelitian tentang efek syukur. Bapak yang dirahmati Allah, di dalam penelitian itu ditemukan bahwa ketika seseorang bersyukur, maka akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu saraf yang memberikan rasa tenang. Aktifnya saraf parasimpatis akan membuat seseorang lebih tenang. Inilah sesungguhnya salah satu bukti ilmiah dari firman Allah Subhanahu wa taala, ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir itu akan menenteramkan hati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 110 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Kamu sekalian adalah umat terbaik, golongan terbaik yang dihadirkan kepada manusia. Tugasnya adalah salah satu diantaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itu salah satu kriteria kita agar menjadi umat yang terbaik. Salah satu tugas kita menjadi golongan yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila kamu tidak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Fa illam yastati, maka apabila kamu tidak mampu, bi qalbi, dengan hati. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata maka ubahlah. Artinya lam di situ adalah pertanda ini sebuah perintah. Perintah artinya wajib. Kita pahami dalam kaidah perintah itu pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada nas lain, dalil lain yang menurunkan kewajibannya itu menjadi sunnah muakkadah atau sunnah. Tapi di dalam hal ini ternyata tidak ada yang menurunkan perintah itu dari wajib menjadi sunnah atau sunnah muakkadah. Artinya bahwa setiap kita mempunyai kewajiban. Ketika kita melihat ada kemungkaran, maka di sana ada kewajiban untuk mengubah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerincinya dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama, apabila seseorang mempunyai kekuasaan dan yang melakukan tindak kemungkaran itu orang yang berada di dalam kekuasaannya, maka kewajiban dia adalah mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Saya ulangi, ketika seseorang mempunyai kekuasaan dan kemudian yang melakukan kemungkaran itu berada di dalam kekuasaannya, maka kewajiban dia adalah mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dia miliki. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kekuasaan itu ada bertingkat-tingkat juga. Kalau kita berpikir soal kekuasaan, maka ada kekuasaan yang paling tinggi di tingkat negara, ada kekuasaan di tingkat paling rendah itu ada ketua RT misalkan, atau kekuasaan di tingkat organisasi itu juga ada organisasi di tingkat pusat sampai dengan organisasi di tingkat daerah, atau kekuasaan di komunitas takmir, kekuasaan di masjid jadi ada di takmir, atau kekuasaan pada kelompok yang paling kecil yakni keluarga. Setiap tingkatan itu ada orang yang diamanai menjadi mempunyai kekuasaan. Di tingkat negara di sana ada pemerintahan yang mempunyai kekuasaan. Tapi kita berbicara di tingkat yang rendah saja, karena kalau kita di tingkat negara kita tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Setiap kita sesungguhnya kan mempunyai kekuasaan. Kita laki-laki itu mempunyai kekuasaan di tingkat yang paling rendah, yakni apa? Keluarga. Kita adalah pemimpin keluarga. Itu berarti kita mempunyai kekuasaan atas keluarga kita. Kalau kita menjadi ketua RT, kita mempunyai kekuasaan di tingkat RT. Maka ketika ada anggota yang berada di dalam wilayah kekuasaan kita mempunyai berbuat mungkar, maka kewajiban kita adalah mengubahnya dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau ada misalnya seorang kepala keluarga, kemudian dia punya anaknya berbuat kemungkaran, dan kepala keluarga itu tidak mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaannya, maka dia berdosa. Karena wajib tadi, mengubah kemungkaran itu wajib. Dan ketika seseorang mempunyai kekuasaan, maka dia wajib mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dia miliki. Gitu.
Jadi tidak boleh seseorang yang mempunyai kekuasaan kemudian ada orang di bawah kekuasaannya berbuat mungkar, dia hanya mengatakan aku prihatin dengan tidak bisa. Orang yang mempunyai kekuasaan harus menggunakan kekuasaannya itu untuk mengubah kemungkaran. Itu ya. Jadi di tingkat manapun kekuasaan yang kita miliki, di tingkat misalkan di seseorang menjadi kepala sekolah, kemudian ada muridnya yang berbuat mungkar, kemudian dia mengatakan aku prihatin nih dengan murid-muridku. Tidak bisa begitu. Dia berdosa kalau begitu, karena wilayah dia adalah kekuasaan. Dia mampu mengubahnya dengan kekuasaan yang dia miliki. Maka tidak sepantasnya dia hanya menyatakan prihatin. Gitu ya. Itu satu. Jadi yang pertama, mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan yang dia miliki. Yang kedua, apabila orang yang berbuat mungkar itu setara dengan kita tidak mempunyai kekuasaan atas dia, maka kewajiban kita adalah mengubahnya dengan lisan. Mengubah dengan lisan itu gimana? Dengan memberinya nasihat, dengan menegur. Itu cara kita mengubah kemungkaran, dengan lisan. Karena orang yang berbuat mungkar itu setara dengan kita tidak bisa memerintah dia, kita tidak bisa menyuruh dia, kita tidak mempunyai kekuasaan atas dia, tetapi kita punya lisan untuk menasihati dia. Maka kita berkewajiban untuk mengubah kemungkaran itu dengan lisan. Nah, pada titik ini seseorang juga tidak boleh mengatakan prihatin dengan teman yang berbuat mungkar. Tidak bisa, karena teman yang berbuat mungkar berada dalam setara dengan dia, satu derajat dengan dia. Maka kewajiban dia adalah mengubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dia nggak bisa mengatakan prihatin. Itu jadi jelas tingkatannya itu jelas. Itu wilayahnya lisan. Menasihati, menegur, itu yang bisa dilakukan. Menegur, mungkin kalau menegur kita mungkin berada di atas ya, kita punya kekuasaannya, tapi paling tidak kita bisa menasihatinya, mengingatkannya. Itu bagian dari mengubah kemungkaran dengan lisan. Yang ketiga, ketika orang yang berbuat mungkar itu berada di atas kita, dia orang yang mempunyai kekuasaan atas kita. Jadi orang yang berbuat mungkar itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan atas kita. Kita tidak bisa memerintah dia, kita tidak bisa menegur dia, kita tidak bisa menasihati dia. Maka yang kita lakukan adalah mengubah kemungkaran itu dengan hati. Bagaimana caranya? Benci dengan perbuatan mungkar, benci dengan perbuatan mungkar yang dia lakukan. Itu cara mengubah kemungkaran dengan hati. Gitu. Jadi membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya ya, membenci perbuatannya. Nah, kalau dia yang melihat kemungkaran itu tidak bisa membencinya, maka dia telah kehilangan satu sifat orang yang beriman. Bukankah mengubah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman? Kalau itu saja dia tidak bisa lakukan, maka
tidak ada lagi iman. Artinya tidak lagi ada lagi sifat orang beriman pada dirinya. Ya kehilangan sifat orang beriman. Apalagi kalau kemudian dia bergembira dengan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang lain. Nah itu bukan lagi, sudah kehilangan sifat orang beriman gitu ya. Sudah jauh di bawah derajatnya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, inilah 3 tingkatan yang mesti kita pahami. Selama ini kita memahami bahwa kalau kita melihat kemungkaran tidak bisa mengubah kekuasaan dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak bisa mengubah dengan lisan, ya dengan hati. Jadi orang yang misalkan ada orang yang berbuat mungkar itu berada di bawah kekuasaan kita hanya mengubahnya dengan hati. Atau orang yang berbuat mungkar itu setara dengan kita mengubahnya dengan hati. Tidak bisa, tidak begitu Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tidak begitu. Ini menunjukkan tingkatan mana kita mampu melakukan perubahan gitu. Nah, karena pemahaman yang seperti tadi itu, maka banyak orang yang kemudian dia diam. Dia ketika melihat kemungkaran diam. Ketika dia melihat kemungkaran hanya mengubahnya dengan hati, dan itu dianggap selesai. Nah, diamnya orang-orang baik inilah yang berbahaya. Kalau orang-orang baik hanya melihat kemungkaran, padahal kemungkaran itu berada di dalam kekuasaannya, kemudian dia diam karena dia hanya mengubahnya dengan hati, berbahaya gitu ya. Nah, mengubah dengan kekuasaan di tingkat negara tentu dengan ada undang-undang, dengan perangkat kenegaraan ya, ada undang-undang dan seterusnya. Tapi mari kita berbicara pada tingkat yang mungkin untuk bisa kita capai, yang berada di dalam wilayah kita, yang terkecil, keluarga, lingkungan kita sendiri gitu. Nah, itu Bapak yang dirahmati Allah. Hadis tentang mengubah kemungkaran ini juga memberikan kita satu gambaran bahwa orang yang memerintah itu dia harus mempunyai kekuasaan. Orang yang memerintah itu harus mempunyai kekuasaan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau ada satu komunitas tidak mempunyai pimpinan. Islam tidak memperbolehkan itu. Setiap komunitas harus mempunyai pimpinan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita ketika kita 3 orang bepergian, maka harus diangkat 1 orang pemimpin. Gitu. 3 orang bepergian harus diangkat 1 pemimpin. Kalau sholat 2 orang diangkat 1 pemimpin. Yang 1 menjadi makmum, yang 1 menjadi imam. Tapi kalau bepergian 3 orang angkat 1 pemimpin. Nah, kumpulan 3 orang saja itu harus diangkat 1 pemimpin. Lah apalagi kemudian kalau satu komunitas takmir, satu komunitas RT, satu komunitas macam-macam itu ya, harus ada pemimpin. Agar supaya apa? Agar supaya jelas siapa yang punya kewajiban untuk memerintah, siapa yang punya kewajiban untuk ditaati, dan siapa yang punya kewajiban untuk taat. Gitu. Kalau tidak ada pemimpin, misalkan dalam satu perjalanan tidak ada pemimpin perjalanan, maka ini akan menimbulkan kebingungan. Misalkan, apakah nanti sholatnya dijamak atau tidak? Boleh jadi yang 1 dijamak, yang 1 tidak. Nah, kalau ada pemimpin perjalanan, maka jelas siapa yang harus ditaati dan siapa yang memutuskan. Nah,
inilah yang kemudian di dalam rombongan-rombongan haji misalkan ada pemimpin, ada Amirul Haji yang di tingkat yang tertinggi sampai dengan ada pimpinan kelompok, pemimpin rombongan. Kenapa itu harus dilakukan? Ya tadi, agar supaya jelas siapa yang ditaati, siapa yang berhak memberikan perintah, siapa yang berhak untuk menegur, gitu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, inilah Islam yang mengatur sampai pada tingkat yang kecil seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengubah kemungkaran. Allahu a'lam bishawab. Bapak yang dirahmati Allah, segala bentuk kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, monggo, saya tunggu.